Cerita tentang pegunungan berbatu Kars di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta masih terus berlanjut. Bila sebelumnya nama daerah ini menyeruak ke permukaan lantaran selebriti Raffi Ahmad menarik diri dari pembangunan resort di kawasan lindung bentang alam Kars, kali ini kondisi Pelabuhan Gesing menjadi perhatian. Pelabuhan Gesing terletak di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, sekitar 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Berada di sela-sela perbukitan Kars, pelabuhan ini pernah dikenal sebagai pantai berpasir putih dengan kapal-kapal nelayan tradisional yang hilir mudik mengangkut ikan tangkapan. Tapi saat ini kondisi jauh berbeda. Perubahan bentuk pelabuhan yang mulai dibangun di awal 2022 lalu menjadikan Gesing menjadi pelabuhan pendaratan ikan. Dermaga beton menjorok dari pantai ke wilayah perbukitan. Diperkirakan perubahan ini membuat Gesing mampu menampung puluhan kapal berkapasitas 10 sampai 300 gross ton beserta puluhan unit kapal motor tempel. Sayangnya, perubahan ini dinilai tidak menguntungkan para nelayan dan masyarakat setempat. Apalagi bila ditakar dengan ukuran pelestarian lingkungan hidup. Alhasil, pembangunan pelabuhan yang menggunakan dana keistimewaan Yogyakarta sebesar 152 miliar rupiah itu menuai berbagai kritikan. Kayak seperti itu mending nggak usah ada pelabuhan. Pelabuhan niku nek nelayan sek ngarani niku senes pelabuhan. Niku malah gur gawe slogan. Kali gede, Pak. Niku gur gawe slogan. Niku nek ombake ageng mboten saged film. Jadi Nggak bisa tidur. jadi Nungguin kapal, Pak. Nungguin kapal. Nungguin kapal. niku ombak niku robah sampai 3 sampai 4 meter. Nelayan niku mboten enten sik turun ten ngomah. Karena nunggoni bondone sik bener-bener dimanfaatke kangge Sandang pangane. nggih sandang pangane niku. Dadi ini tetep nunggoni ning nunggonono mesok andene mengkeh pedhot jangkare ajeng nopo nggih ming ndelok. Nek iso ya ngamanke, nek mboten iso. Kenyataane sik riki niku pun kerugian sekitar 35 juta. Niki ajur, Pak. Niki bertahun-tahun saya arek usaha duwe perahu niku lho. Perahu mesin ajur. Segi keamanannya nggak ada. Kepaksa nek. Kejadian udah kapal hancur itu ada bukti lah. Jadi ini cuma ngomong itu nggak ngawur, memang ada buktinya. Jadi banyak lah kalau misalnya gelombang tinggi itu seperti apa di lorong itu. Yang katanya itu kolam itu bukan kolam. Tuh. Kalau kolam itu sebenarnya ada kantongan, nggak seperti itu. Nelayan juga tahu lah. Kalau nelayan itu pelabuhan mana aja mesti udah pada tahu lah. Itu jelas pendalaman itu memang kurang dalam. Terus masalah pemecah gelombang itu belum ada. Ya itu nggak tahu nek itu nantinya bikinnya gimana, nek nelayan cuman seperti itu. Terus mungkin perubahan desain dikasih trap-trap menuju kapal-kapal biar lebih gampang. Iya, itu juga. Itu. Jadi kalau kita nyandar mau bongkar ikan, itu tempat bongkarnya aja nggak tahu gimana. Kalau kapal saya bocor, itu cara menaikkannya gimana? Nek selama ini masih ada lingkungan sini masih ada alat berat. Kita nyewa itu loh. Nah, nek dulu saya nggak pernah nyewa itu, memang nggak pernah. Sekarang kalau kapal kita itu bocor, kita harus nyewa alat berat untuk ngangkat ke atas. Kita tambal dulu. Dulu itu ada, Mas. Rame. Nek dulu itu turis banyak masuk sini. Waktu masih ada pasir putih loh. Itu banyak dulu. Sekarang ya Kalau sekarang turis Pak, sama turisman. Nek dulu kita pulang dari melaut, kita kan bawa ikan. Atune pasiran be. Pengunjung itu langsung nyerbu itu.
ada perahu Datang, pulang, iya, ya perahu datang. pasti udah pada Nyerbu. di situ. Oke. Tanya berapa, ikan apa, langsung beli. Orang nelayan itu nggak susah, Ya. nggak susah. Nek contohnya nek sekarang, memang sekarang itu kita dapat 1 ton juga habis, Ya. tapi kita kirim harganya udah beda lagi. Ya. Saya ini punya kelompok. KC kelompok saya itu udah 75 juta. Itu habis untuk kita beli beras sama anggota itu. Habis sekarang sepeser pun nggak punya. Setiap pertemuan itu Itu bagi uang. untuk beli beras. Karena apa? Kita nggak melaut nih, tetap kita kumpul Kumpul pertemuan. Jadi uang kas segitu habis. Itu ya kita bagi setiap sebulan 40 hari sekali lah. 40 hari. Jumat Kliwon itu Kan pertemuan. pertemuan. Ya gimana wong nggak bisa beli beras? Sehari itu dari Jumat, Sabtu, Minggu itu per hari. Saya sendiri loh ini. Sama istri itu nyari omset 2 juta per hari. Itu gampang dulu tuh. Karena pengunjung juga banyak. Tapi ya usahanya saya juga nggak cuman ke laut aja, enggak. Sama warung makan. Udah didukung ke melaut itu kapal saya juga 13. Saya juga punya warung. Ya pokoknya usaha macam-macam lah, bukannya cuman itu karena banyak pengunjung kan. Itu nek dulu sebelum dibikin pelabuhan. Nah, kepinginnya ya saya juga kepingin. Yang dulu aku punya usaha situ, terus sekarang enggak. Sekarang saya cuman punya kapal berapa karena udah tak jual semua. Karena udah mikir nasib mau gimana. Akhirnya saya sekarang ambil alih. Saya bikin ternak sekarang. Udah ya masih ada lah. Kapal masih ada. Cuma selama segitu tahun kalau saya nggak ambil alih, terus sekolahnya anak gimana? Tuh, selama 2 tahun sama sekali nggak ada pemasukan dari laut. Itu yang bener-bener nggak punya pemasukan dari laut tuh 2 tahun. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul, Wahid Supriyadi menjelaskan Pelabuhan Gesing Lama dan Pelabuhan Pendaratan Ikan Gesing memang berbeda konsep. Meski demikian, Wahid meyakinkan seluruh proses sudah ditempuh untuk menghadirkan yang terbaik bagi masyarakat melalui pelabuhan baru ini. Kalau itu tidak bisa diukur dalam waktu singkat semacam ini masih terlalu singkat. Karena ini belum sempurna 100% untuk pembangunan pelabuhan yang bisa disebut sebagai pelabuhan yang ya sempurna tadi. Jadi bisa melayani seluruh kebutuhan dari nelayan. Jadi ini masih baru. Kalau hemat saya masih ya belum 100% tadi. Jadi masih perlu tambahan-tambahan untuk menyempurnakan konstruksi maupun juga kebutuhan-kebutuhan yang mungkin belum bisa terwadahi saat ini. Waktu itu kan terjadi pembangunan, kemudian ada negosiasi dengan teman-teman nelayan yang dilakukan oleh teman-teman DKPDIY. Ya, mekanismenya bermacam-macam, mulai dari diikutkan untuk menjadi tenaga kerja lokal, jadi switch dari nelayan menjadi tukang. Tapi ini hal yang agak susah ya untuk dilakukan karena keseharian mereka kan berbeda, bentuk pekerjaannya kan berbeda. Kemudian nilai ekonomisnya juga pendapatannya berbeda, karena range harga upah yang diberikan oleh kontraktor ini, kontraktornya kebetulan kan tidak dekat nih, jauh nih dari Aceh kalau saya nggak keliru, ya dari Aceh, jadi agak jauh. Ya, jadi nilai ekonomis bagi pendapatan nelayan juga belum bisa menyamai ketika mereka punya aktivitas sebagai nelayan. Salah satu kritik atas pembangunan ini kan itu loh Pak,
di Keprasnya Kars, Bukit Kars. Nah itu gimana cara memahaminya secara sederhana sih Pak? Jadi yang perlu dijadikan pengertian bersama bahwa Gunung Kidul mempunyai kawasan bentang alam Kars yang ditetapkan tahun 2015 sebagai warisan geologi dunia. Itu kalau versi Badan Geologi Kementerian ESDM itu kita membacanya itu tidak terus seluruhnya itu tidak boleh dilakukan eksploitasi. Tapi pembacaannya dia harus per titik. Dan bentang alam Kars itu kan ada limitasinya. Limitasi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Terus kalau boleh apa persyaratannya? Gitu. Ya. Itu ada. Dan di pantai itu termasuk yang boleh? Sejauh yang saya ketahui ini kan sudah punya kajiannya, mesti sudah ada kajiannya. Kajiannya juga melibatkan tenaga ahli baik dari akademisi, praktisi dan sebagainya yang mestinya tidak akan gegabah ini langsung gitu ya. Ya. Walaupun memang tadi saya di awal tadi sampaikan perlu ada manajemen risikonya yang harus telaah secara komprehensif untuk itu. Karena kemarin itu kan ada kejadian ketika dalam proses konstruksi penggalian tanah membuat kolam pelabuhan itu kan muncul genangan air yang tidak bisa ditangani secara cepat. Kita belum tahu apakah itu mata air di situ atau muara sungai bawah tanah yang muncul ketika dilakukan pengerukan tanahnya. Lalu diapain? Ditutup? Nah itu ini yang sebenarnya jadi catatan saya. Teman-teman di DKP DIY itu masih berpegang pada desain yang ada. Sudah disepakati itu, di-approve lah ya. Di-approve. Sementara ketika ini kan ternyata tidak tidak muncul di dalam kajian-kajian awal, sehingga mestinya ada, kalau hemat saya, mungkin bisa saja dibuat redesign ulang berkaitan dengan itu. Ya, karena selama ini ya, akhirnya itu disedot sampai pompa 2-3 itu nggak bisa surut waktu itu, sehingga mereka butuh waktu untuk perpanjangan konstruksinya. Jadi itu kemudian dikanalisasi, dibuat selokan memanjang dari ujung utara di depan TPI itu sampai dengan ke ujung laut, muara lautnya. Oke, berarti pengerjaan setahun lebih, kemudian mulai akhir 2023 sudah bisa digunakan. Itu belum seluruhnya bisa memenuhi kebutuhan nelayan. Yang saya sampaikan tadi. Karena kebutuhan nelayan itu kan ada beberapa hal yang mestinya bisa jadi perhatian. Ya, tadi disampaikan fasilitas docking itu belum ada untuk memperbaiki kapal. Kemudian untuk selasar untuk menaikkan kapal itu juga belum ada. Ya. Dan breakwater ya, karena memang tadi perkiraannya saya sampaikan bahwa ada kajian hidrologi yang harus lebih matang, lebih komprehensif meliputi berbagai hal. Sepanjang mulai dari proses sampai kemudian sekarang running di akhir 2023 sampai sekarang, apa Pak masukan dari petani Pak? Petani lagi kan, nelayan. Ya, mulai dari fasilitas-fasilitas docking, kemudian breakwater yang perlu untuk mengurangi dampak luncuran gelombang ya. Karena kemarin setelah ini terbangun itu beberapa kali kejadian kan gelombang tinggi masuk hingga sampai ke depan TPI. Sampai itu. Berarti padahal kan kemarin ya, karena padahal jaraknya mungkin ada mungkin sekitar hampir 1 kilo ya, tapi kurang lebih ya itu masuknya. Nah itu padahal sudah menurut
nelayan kan terlalu tinggi ya. Iya. Padahal itu gelombangnya sampai segitu. Artinya bisa juga dimungkinkan pengerukannya kurang dalam juga bisa. Ya, salah satu yang sampai ke kami adalah cepet, Pak. Ketika dangkal itu banyak yang kapal yang Kandas. kandas. Ya. Itu. Ya. Dari dokumentasi yang kita dapatkan itu banyak pedagang-pedagang yang ada di sana gitu, sehingga nelayan ketika datang langsung bisa menjual segala macam. Jadi ada interaksi dengan pembeli gitu. Secara ekonomi juga lebih baik dari sekarang. Ini berkaitan desain ya. Jadi Oh, desain desainnya, itu kan oke. memang mereka ditempatkan di depan. Sementara Di depan nelayan itu itu kan artinya di pintu masuk gerbang. masuk gerbang. Oh, oke. Sementara yang aktivitasnya ada di dalam, di ujung samudranya, di ujung pelabuhan yang ada TPI-nya. Memang penataannya seperti itu, tidak menjadi satu. Artinya kalau di tempat lain, di situ nelayan, kemudian TPI berjadi satu dengan pasar ikannya, kemudian ada warung untuk memasak olahan Membakar ikannya apa dan segala macam, sebagainya. ya. Nah, ini konsepnya agak berbeda karena memang penataannya biar lebih tertata, karena memang untuk pelabuhan itu kan ada standarnya. Dari pantai Ya. menjadi pelabuhan standarnya beda. Ya, jadi tidak seperti pendaratan ikan lainnya. Kalau di TPI seperti Baron, Ngerenian itu kan dia bukan pelabuhan, jadi hanya pangkalan pendaratan ikan PPI. Oh, iya Agak iya berbeda. iya. Konsepnya agak berbeda. Kalau pelabuhan, ya dia ada yang namanya wilayah kerja operasi pelabuhan. Tapi Makanya ada pejabat yang namanya Syah Bandar. Tapi ada yang bilang begini, kalau dulu itu pembelinya banyak karena ada Lihat aktivitas. keindahan, Ya. pasir putihnya, aktivitasnya, dan itu menjadi magnet. Nah, dengan seperti sekarang ini kan secara konsep beda, secara fisik beda, nah itu gimana Ya, cara memang ini- mengembalikannya gitu. Kalau mengembalikan, saya pikir nggak mungkin dikembalikan ke wujud semula, juga tidak mungkin, karena memang nanti konsepnya kan berubah. Ada shifting paradigm untuk melihat bahwa aktivitasnya nanti ada pilihan-pilihannya. Kalau misalnya pilihannya masyarakat atau wisatawan atau pengunjung itu punya pilihan untuk melihat, kalau misalnya dia ada di pantai yang ada pasirnya, kemudian ada kulinernya, dia bisa di Baron, bisa di Ngerenean, Artinya tidak digesing. tidak digesing. Karena memang nanti jenis-jenis ikan ketika dia kapal-kapal di atas 10 GT ke atas itu masuk, komoditasnya berbeda, jenis-jenis ikannya berbeda. Perubahan kultur pencarian ikan, penggunaan kapal gitu kan, dan seterusnya, ini kan mengubah banyak hal, Pak. Selama ini yang masuk, informasi yang masuk ke Bapak, apakah ini tidak menciptakan persoalan? Kalau persoalan sih sementara ini belum nampaknya tuh begini. Jadi memang kultur masyarakatnya karena memang merubah paradigma mereka untuk melaut lebih dari one day tripnya. Biasanya mereka kalau kapal-kapal jukung, kapal-kapal PMT, perahu motor tempel, itu kan one day trip. Jadi berangkat pagi, sore Pulangnya, pulang, ya. malam pagi pulang. Sementara kalau menggunakan perahu skoci di atas 10 GT itu kan dia bisa seminggu, bisa 2 minggu melaut, dan range-nya lebih jauh. Ya, tentu saja juga butuh persoalan modal di situ yang memang mereka tidak atau belum dapat kita fasilitasi juga, walaupun memang skemanya ada sih sebenarnya nanti di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan juga nampaknya juga ada skema kredit untuk itu.
Pakar Manajemen Bencana Geologi Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, Nandra Eko Nugroho menyoroti pentingnya semua pihak menghitung betul ancaman kebencanaan yang sedang mengintai. Sebagai akibat rusaknya batuan kars di Gunung Kidul, termasuk efek dari pembangunan Pelabuhan Gesing. Semua tahu bahwa formasi Wonosari itu ya memang fenomena yang berkembang itu karstifikasi gitu. Apalagi yang berada di pinggir pantai itu proses karstifikasi yang paling baik gitu. Nah, orang geologi semua tahu, paham itu pasti gitu. Nah, di peta KBAK itu bolong-bolong. Ada kalau nggak salah 3-4 enklave, yang lainnya itu misal warnanya biru gitu. Tiba-tiba ada 3 bagian yang warnanya putih gitu. Terutama di Gesing tadi gitu. Di daerah Panggang, salah satunya di pinggir pantai itu di Gesing gitu. Ada beberapa destinasi wisata memang yang terkenal. BH Ocean View dan jajarannya itu pada di sana, termasuk Gesing tadi itu. Nah, ini menjadi menarik ketika pemerintah itu punya regulasi yang namanya Perda Tata Ruang. Nah, di Perda Tata Ruang itu memungkinkan daerah kars tadi itu difungsikan atau digunakan gitu. Nah, salah satunya di situ itu memang tertuang sebagai zona untuk tadi itu, untuk adanya dermaga itu, kegiatan ekonomi tadi itu. Berarti sebenarnya secara karakteristik ya, kita awam ya, kita nggak tahu ini ya, itu sebenarnya sama Mas. Daerah yang masuk KBAK sama yang tidak ada KBAK-nya. Ya, Karakteristik. sama betul. Kalau mungkin teman-teman datang di sana, dilihat yang KBAK sama dilihat yang di enklave tadi yang dikeluarkan dari KBAK itu sama gitu. Mungkin persoalannya dulu memang di Panggang dan sekitarnya itu ada eksis pertambangan batu gamping. Itu awal mulanya seperti itu, sehingga mungkin itu diinterpretasikan, kebijakan itu diambil untuk pemerintah, ya udahlah, ini mungkin kita ikhlaskan saja, mungkin bahasa guyonannya gitu. Kalau di urusan akademik itu kan tidak bisa karena kriterianya jelas gitu. Nah, yang di muaranya itu salah satunya Gesing tadi. Dan di Perda Tata Ruang yang baru yang disahkan tahun 2023 bulan November itu menyebutkan daerah-daerah itu tuh sebagai zonasi pemanfaatannya itu ada yang dermaga, ada yang pariwisata gitu. Walaupun existing sekarang, walaupun ada upaya dari pemerintah Gunung Kidul sendiri untuk mengurangi luasan KBAK itu, tapi di perda yang baru itu tidak muncul. Yang muncul adalah pemanfaatan ruangnya. Bisa nggak sih Mas, pemanfaatan ekonomi sama perlindungan lingkungan lah, gampangannya begitu, itu berjalan seiring? Ya, harusnya seiring ya. Kalau yang namanya matra pembangunan berkelanjutan, itu kan orang-orang lingkungan memahami adil, tumbuh, berkembang, dan lestari gitu. Jadi ada 3. Nah, ini nih kalau orang masyarakat sana itu secara tidak sadar memahami itu gitu. Nah, permasalahan muncul ketika datangnya satu investor, 2 potensi-potensi yang berkembang ke depan. Tapi kalau dimaknai terkait dengan kecukupan itu artinya kalau masyarakat sana, kalau sesuai dengan kebutuhannya berarti sudah mereka akan berhenti gitu. Tapi industri besar berbeda dong gitu. Kalau belum habis ya belum berhenti kan kira-kira gitu. Nah, ini yang repot. Repot aja kalau logika pemerintahan itu memfasilitasi itu gitu. Nah, itu yang jadi repot. Jadi yang seharusnya masyarakat itu sudah cukup dengan porsi itu gitu. Tapi karena pemerintah membacanya ada kesempatan di situ. Nah, gaspol. Remnya dol lah, itu yang repot juga. Mas, taruhlah kata kayak di Gesing, di pelabuhan. Ini sudah terjadi dan 2023 akhir itu sudah running. Pertanyaan awamnya, untuk wilayah kars yang terlanjur rusak, bisa nggak itu direcovery? Oke, ini menarik ini pertanyaan menarik nih. Saya beberapa kesempatan itu
memang statement tegas saya bahwa Kars itu sebenarnya setelah dieksploitasi itu tidak bisa direklamasi. Ini berbeda dengan batu bara yang ada tanah pucuknya tebal gitu. Maka kalau batu baranya diambil, maka tanah pucuk itu bisa dikembalikan. Kemudian Sumpel lagi. ya untuk revegetasi dan sebagainya. Kars enggak, habis pakai gitu. Jadi lapisan tanahnya itu cuma tipis dan barangnya itu dihabis, dikeruk gitu. Jadi Pasti akan hilang. pasti akan hilang. Nah, untuk mereklamasinya itu sangat susah sekali. Itu satu. Nah, warga itu sebenarnya punya pengetahuan lokal di mana dia dibentuk terasering, kemudian diberikan semacam pondasi alami dari batu gamping tadi, kemudian ketika erosi dia akan menjadi lapisan tanah menjadi terarosan alami sehingga bisa ditanami. Tapi kalau pertambangan ini menarik. Ini pasti bahkan tidak bisa untuk direklamasi. Setelah dikeruk, ditambang, dibuka apapun itu ya, mau ditambang, dipotong, dikepras, itu pasti masa batuannya akan terkupas, kelihatan. Dan itu nggak ada lapisan tanah loh gitu. Bagaimana caranya mau ditanami, mau direvegetasi gitu. Pasti nantinya larinya akan ke, ini buat pariwisata nih, tebing apa. Tentu kita sulit membayangkan karena ini tidak terasa secara langsung efeknya ya Mas. Ya, lama kelamaan itu resiko akan muncul. Pernah terjadi kok Gunung Kidul itu bisa banjir sih gitu. Padahal ada di lantai 2. Iya. Ada di Kayangan gitu. Di pegunungan kok bisa banjir gitu lah. Terus kok airnya bisa keruh sih gitu. Kemudian kok di dalam gua kemudian keluar di sumber mata air di Baron misal, Seropan, Ngobaran itu kok ada sampah sampai ke situ gitu. Berarti itu menjelaskan adanya hubungan yang ketika atas terganggu, maka hilir itu juga terganggu. Nah, karena di bentang alam Kars itu salah satunya banyak terdapat gua-gua itu, dan gua itu sistemnya seperti bejana berhubungan. Kalau satu penuh, maka satunya juga akan penuh. Nyambung. Kalau kondisi alami itu stabil antara air yang masuk ke bawah permukaan dengan yang keluar dari mata air itu stabil. Masuk 10 liter, keluar pelan-pelan gitu. Nah, kalau Kars itu terganggu, dipotong gitu misal, yang awalnya masuk 10 liter, dia cuma bisa menampung 5 liter. Sisanya kemana yang 5 liter? Banjir. Pasti banjir gitu. Belum lagi sekarang curah hujan kan sedang jadi tersangka kan. Apa-apa banjir curah hujan. Iya. Padahal si Kars tadi yang awalnya 10 liter cuma 5 liter. Suplainya jadi 20 liter misal. Yang 15 liter kemana? Ya banjir tadi. Oke. Mungkin perlu juga kita jelaskan bahwa itu kan ada jalan lintas selatan. Ya. Itu kita lihat bukit-bukitnya tuh Kars juga. Kars juga itu. Ini juga menarik juga ya, terutama fenomena sekarang. Nggak tahu apakah pemerintah dalam menentukan delinasi jalan lintas selatan itu sudah punya perspektif pembangunan di kawasan Kars atau belum gitu. Karena juga pertanyaan ini mungkin faktanya kemarin ketika Raffi Ahmad seorang figur gitu akan membuka beach club dengan luxury turismenya gitu, kemudian mendapatkan serangan yang lumayan dari publik yang dalam tanda kutip paham tentang Kars gitu. Bahkan Menteri Pak Sandiaga Uno itu mendukung bahwa di sana akan ada pariwisata hijau gitu. Dan mereka urung ternyata begitu tahu di sana ekosistemnya Kars. Oh, Kars itu memang berbeda gitu. Ini menjadi menarik gitu. Awal-awalnya kemana waktu rencana? Nah, itu tadi. Itu pentingnya Kars tuh. Jadi jangan sampai salah sambung. Jadi jaga sambung naik ojek kan gitu. Iya. Jadi kalau ini saran juga untuk pemerintah mungkin. Kalau akan melakukan desain DED, detail design engineering gitu atau rencana delinasi
jalan, pemukiman, mungkin perhotelan dan barisan dan lain, itu tolong dipahami dulu di mana dia berdiri. Ini jadi menarik. Dan jangan sampai masyarakat itu menjadi penonton. Nah, Kars itu kan tidak ada sungai permukaan. Ini juga penting. Nggak ada, karena sistemnya multibasinal. Jadi nggak ada sungai permukaan yang mengalir, itu nggak ada, multibasinal. Pakai ponor, ketika hujan dia masuk ke rongga itu ponor kemudian menjadi satu, menjadi aliran bawah permukaan. Pertanyaannya, kalau ada industri pariwisata yang besar, limbahnya itu mau dibawa kemana? Ini penting juga loh ini. Pasti akan bercampur Dan itu sifatnya seperti spon, banyak rongga. Siapa yang harus jawab ini? Nah, itu kan juga menarik. Kalau masyarakat akan membangun di sana, mengelola di sana, pasti sesuai dengan porsinya. Nggak mungkin memotong bukit. KPAK itu nggak boleh loh bukitnya dipotong gitu. Nggak boleh memotong bukit. Sedangkan industri pariwisata itu pasti akan memotong bukit. Kemudian bagaimana urusan limbahnya, eksploitasi air bawah permukaannya itu seperti apa? Semoga ini semua dipikirkan. Semoga gitu. Dan parahnya lagi tadi itu pemerintah harusnya sebagai bagian dari solusi dong.